Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Master Sekte Jiang, murid dari Sekte Jiwa Iblis semuanya baik-baik saja, mereka hanya perlu istirahat. Chen Ping berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, Sekte Jiwa Iblis saya mungkin akan hancur. Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Master Sekte Jiang, ini hanya sedikit usaha. Saya baru saja gagal membunuh di Chongjing. Saya khawatir dia akan kembali merepotkan Anda di masa depan, kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Jiang tampak sedikit kesepian, dan menghela nafas pelan. Saya tidak menyangka kakak senior dan kakak kedua akan bergabung dengan Di Chongjing. Mereka melanggar sumpah mereka kepada guru. Saya juga minta maaf, guru. Lagi pula, saya tidak bisa menahan keinginan untuk mencapai dunia nyata. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saudara-saudaramu bisa saling bermusuhan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, ceritanya panjang. Kita semua beribadah di bawah guru yang sama sebelumnya. Guru kita juga merupakan iblis terkenal di dunia para dewa dan manusia. Sangat disayangkan ketika saya akhirnya dipromosikan ke alam abadi, saya terluka oleh kesengsaraan guntur dan gagal mengatasi kesengsaraan. Saya tidak punya pilihan selain menghilang dan mati. Tetapi sebelum kita mati, guru memberitahu kita untuk tidak menggunakan keterampilan jahat yang kita pelajari untuk berlatih. Meskipun latihan menghisap darah dan menggerogoti tulang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kita, metode latihan ini membuat fondasi tidak stabil. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak semakin besar peluangnya. Kami semua berjanji kepada guru bahwa kami tidak akan pernah menggunakan keterampilan jahat untuk berlatih, tetapi kemudian Di Chongjing tidak menaati guru dan mendirikan sekte darah dan tulang. Dia terus menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia untuk berlatih, yang menyebabkan banyak biksu di Gunung Tianmo untuk mengeluh. Saya tidak punya pilihan selain bersatu dengan biksu lain untuk memburu Di Chongjing, tapi sayangnya dia melarikan diri ke dinasti Xiao di wilayah barat dan bersembunyi. Kali ini dia kembali untuk membalas dendam, tapi aku tidak pernah menyangka kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua juga akan melanggar sumpah mereka untuk menguasai dan menjadi orang yang sama dengan Di Chongjing. Master Sekte Jiang terlihat sangat tertekan. Terlihat bahwa dia sangat terkejut dan sedih atas apa yang telah dilakukan kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua. Master Sekte Jiang, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain ingin berlatih. Tapi tahukah kamu di mana kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua kamu berada? Chen Ping bertanya. Aku tidak begitu yakin, tapi mereka seharusnya tetap berada di tempat kita biasa berlatih bersama. Lagi pula, mereka paling akrab dengannya. Setelah pemimpin Sekte Jiang selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan bertanya, Tuan Chen, apakah Anda akan menemukannya? Jangan sekarang, aku akan ke kota Nanjing. Waktu yang disepakati dengan Mu Qing akan segera tiba. Saat aku berurusan dengan Mu Qing, aku akan datang ke pemimpin Sekte Jiang dan membawaku mencari dua kakak laki-lakimu. Chen Ping tidak punya waktu untuk pergi sekarang, dia masih harus bersaing dengan Mu Qing. Tidak masalah, Tuan Chen seharusnya menuju tulang abadi, kan? Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa Chen Ping pasti sedang menuju tulang abadi. Ketika dia menangkap Di Chongjing, Chen Ping terus bertanya tentang tulang abadi. Chen Ping hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Zeyan, Chen Ping mengikuti Ji Yun di pesawat dan meninggalkan Sekte Jiwa Iblis menuju kota Nanju. Di hutan lebat di Gunung Tianmo, ada sebidang tanah putih yang luas, namun ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa tanah putih itu bukanlah tanah, melainkan tulang belulang.
Kawasan ini dikelilingi hutan lebat seluas puluhan mil. Aura jahat memenuhi area ini, dan tidak ada monster dalam jarak 100 mil dari area ini. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa sebuah aula besar sebenarnya terbuat dari tulang-tulang yang ditumpuk tinggi, yang sangat menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Mengerikan. Disinilah letak sekte darah dan tulang. Jiwa di Chongjing bergegas ke sini dengan putus asa setelah melarikan diri. Kakak kedua, selamatkan aku, kakak kedua, selamatkan aku. Di Chongjing berteriak, dengan ketakutan dalam suaranya. Dari aula utama, seorang pria berjubah abu-abu dan membawa seutas tulang di dadanya keluar. Tulang putih di dada pria ini ternyata adalah kepala, yang terlihat sangat menakutkan. Orang ini adalah kakak kedua di Chongjing, Tan Rongkun. Orang ini berkali-kali lebih kejam dari di Chongjing. Hanya saja ketika tuan mereka belum mati, Tan Rongkun sangat pandai berpura-pura sehingga pemimpin sekte Jiang tidak percaya kakak laki-laki keduanya akan melakukan hal seperti itu. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa secercah saja? Di mana tubuh fisikmu? Bukankah aku memintamu untuk menghancurkan sekte jiwa iblis kakak muda ketiga? Kenapa menjadi seperti ini? Tan Rongkun memandang di Chongjing dengan heran dan bertanya. Sambil berbicara, tengkorak di dada Tan Rongkun benar-benar memancarkan cahaya hijau redup. Kakak kedua, saya gagal. Semua orang yang saya bawa meninggal. Saya akhirnya menyerahkan tubuh saya dan bisa melarikan diri. Di Chongjing berkata dengan ngeri. Di Chongjing gemetar saat memikirkan metode Chen Ping untuk menghadapinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah adik laki-laki ketiga lebih kuat darimu? Bukankah seharusnya begitu? Tan Rongkun tampak bingung. Tidak, awalnya aku akan sukses, tapi sayangnya kakak ketiga datang membantu, seorang pemuda tak dikenal membantunya. Pemuda itu sangat kuat, meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, kekuatan ledakannya pasti tidak kalah dengan alam Mahayana tingkat kedua. Dan pemuda ini juga memiliki cambuk ajaib di tangannya dan tanda dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa, Di Chongjing menjelaskan, tanda dari dinasti Xiao. Mungkinkah itu pangeran dari dinasti Xiao? Tapi aku belum pernah mendengar bahwa parigeran dari dinasti Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Tan Rongkun sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku kenal pangeran Xiao. Pemuda ini jelas bukan pangeran Xiao. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan dia setelah dinasti Xiao. Dia akan memiliki tanda dinasti Xiao di tangannya. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu dan mengenal para pangeran dari dinasti Xiao. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster-monster untuk menghadapinya? Pasti. Ada banyak monster-monster di hutan lebat dekat sekte Soul Demon. Seharusnya mudah untuk memanggil ratusan monster. Monster sesuka hati, kan? Tan Rongkun terus bertanya, hei, jangan sebutkan itu. Aku menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster. Sayangnya, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki binatang mitos dengan api. Meskipun binatang itu kecil, ia memiliki aura yang agung dan menakuti monster-monster itu. Seruling tulangku juga dirampok. Jika aku tidak pintar, aku pasti sudah hancur total sekarang. Di Chongjing berkata dengan rasa takut yang masih ada. Sungguh aneh. Aku belum pernah mendengar tentang pemuda sekuat itu di dunia para dewa dan manusia. Dia memiliki cambuk ajaib di tangannya. Binatang suci macam apa yang ada di sana? Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi dia bisa meledak tidak kurang dari alam Mahayana tingkat kedua. Mengenai kekuatan produknya, saya merasa apa yang Anda katakan agak tidak realistis. Tan Rongkun tidak mengerti, bagaimana bisa ada anak muda seperti itu di dunia surga dan manusia. Dinasti Xiao dianggap sebagai kekuatan besar di surga dan dunia manusia, dan dinasti Xiao memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu,
Tidak ada satupun pangeran dari dinasti Xiao yang memiliki kemampuan seperti itu dunia. Kakak kedua, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Jika aku berbohong, aku bersedia menderita kesengsaraan surgawi 9 guntur. Melihat Tan Rongkun tidak mempercayainya, Di Chongjing segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Adik keempat, kamu tidak perlu bersumpah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Pergilah dan bentuk kembali tubuhmu dulu. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Saat aku kembali setelah menyelesaikan barang-barangku, aku akan pergi bersamamu ke Sekte Jiwa Iblis untuk meminta penjelasan. Jangan ganggu kakak senior tentang masalah ini. Dia sedang mundur. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Jika saatnya tiba, kakak senior akan merebut beberapa alam Mahayana para beku untuk kita praktikkan. Tan Rongkun berkata pada Di Chongjing. Ketika Di Chongjing mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kakak senior akan menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Hebat, metode kultivasi yang diajarkan oleh guru sangat bagus. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Jika kita dapat menggunakan keterampilan para biksu alam Mahayana, budidaya dengan darah dan tulang akan lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki kedua. Aku masih ingin kamu pergi ke sana secara langsung. Apakah kamu kenal Mu Qing yang belajar dengan kakak laki-laki? Tan Rongkun bertanya. Tentu saja aku tahu. Dia adalah putra dari keluargamu, dan dia mengikuti kakak laki-lakinya untuk mempelajari keterampilan sihir. Keterampilan sihir inilah yang memungkinkan dia mencapai alam Mahayana di usia muda. Tapi bukankah dia sudah melakukannya? Kiri, kata Di Chongjing. Ya, dia sudah pergi, tapi dia bertengkar dengan seseorang. Ini akan menjadi pertarungan dalam beberapa hari ke depan. Kakak senior tidak khawatir sebelum mengasingkan diri, jadi dia memintaku pergi ke kota Nanjing untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, biarkan keluargamu mengirim beberapa biksu untuk kita. Jika bukan karena keterampilan sihir yang diajarkan oleh kakak laki-laki, bagaimana Mu Qing bisa berlatih begitu cepat? Kata Tan Rongkun, sebenarnya ada orang yang bersaing dengan tuan muda dari keluargamu. Sungguh memalukan. Apalagi Mu Qing sangat berbakat. Dia telah mencapai alam Mahayana tingkat pertama di usia muda. Ada beberapa anak muda yang menjadi miliknya, lawan. Di Chongjing tidak mengerti siapa yang begitu bodoh untuk bersaing dengan Mu Qing, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia memikirkan Chen Ping, dan kemudian melanjutkan, tetapi anak laki-laki yang saya temui hari ini lebih kuat dari Mu Qing itu. Kuat? Tapi saya tidak tahu dari keluarga mana. Melihat Di Chongjing seperti itu, Tan Rongkun hanya mengira dia ketakutan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, adik keempat, cepat pergi dan istirahat, lalu biarkan seseorang membantumu membentuk kembali tubuhmu. Untungnya, kita punya iblis di tangan kami. Tidak sulit untuk membentuk kembali jiwamu dengan tingkat kekuatanmu. Oke, kakak kedua, kamu harus berhati-hati, aku pergi. Di Chongjing mengangguk, lalu berjalan ke aula utama, siap membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bersaing dengan Mu Qing adalah Chen Ping, yang hampir membunuhnya hari ini. Tentu saja, Tan Rongkun tidak tahu bahwa setelah menetap di Chongjing, dia membawa 2 murid dan bergegas ke kota Nanjing. Saat ini, Chen Ping mengikuti Ji Yun di pesawat dan perlahan mendarat di alun-alun kota Nanju. Tepat setelah mendarat, seseorang dari paviliun Wantong datang. Bagaimanapun, kapal udara di tempat ini dikendalikan oleh paviliun Wantong, dan sebagian besar dibawa oleh kapal udara paviliun Wantong. Ketika Chen Ping turun dari pesawat, dia melihat orang yang datang ke arahnya ternyata adalah Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong di kota Nanjing. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Paviliun Master Qian, dengan diperkenalkannya Penatua Sun dari Paviliun Wantong, Chen Ping berkenalan dengan Paviliun Master Qian. Melihat Chen Ping turun dari pesawat, Master Paviliun Qian tertawa dan berkata, menurut saya siapa yang bisa datang dengan pesawat? Ternyata itu adalah Tuan Chen.
Baru-baru ini, pertengkaranmu dengan Mu King, putra keluargamu, telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat pertarungan kalian berdua. Kami, Paviliun Wantong, juga mendapat manfaat dari Tuan Chen, dan kami telah menghasilkan sejumlah besar uang lagi. Setelah mendengar ini, Chen Ping hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa berita ini pasti sengaja disebarkan oleh Paviliun Wantong untuk menarik orang dan menghasilkan uang. Tapi ini juga sifat pebisnis. Wantongge mengandalkan informasi untuk menghasilkan uang. Paviliun Master Qian, saya ingin bertanya, apakah ada permainan judi untuk pertarungan? Chen Ping bertanya, kali ini, kami, Paviliun Wantong, adalah bankirnya sendiri. Apakah Tuan Chen sendiri juga ingin bertaruh? Paviliun Master Qian bertanya.